The Voice of Love, kekasih Tuhan, masih melanjutkan kebersamaan kita dalam program Family Magazine bersama dengan Ibu Christine Budiarjo, bicara tentang pembawa damai ya. Jadi kalau mau menjadi pembawa damai harus penuh dengan damai sejahtera dulu ya. Percaya bahwa Tuhan pegang kendali, menyerahkan diri kepada pengaturan Tuhan. Jadi mau diatur sama Tuhan, jangan sakar PDW. Firman Tuhan bilang apa ya lakukan gitu ya. Dan jangan sampai damai kita ini di-drive dari dunia ya. Karena Tuhan itu punya damai sejahtera yang melampaui segala akal. Betul. Bu, itu kalau tadi kan tidak boleh kita menjadi pembawa damai yang asalnya sumbernya dari diri kita sendiri, tetapi dari sumbernya harus dari Tuhan sendiri. Nah, untuk dapat sumber yang murni dari Tuhan itu caranya gimana? Ada beberapa hal yang kita mesti perhatikan ya. Yang pertama, Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat yang ke-17. Itu di situ dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk, wah ini keren, selama-lamanya. Jadi yang pertama, gimana kita bisa memiliki damai sejahtera? Kalau saya bisa membayangkan itu, Tuhan tuh pengennya ngomong sama kita itu damai sejahtera itu bukan cuman diletakkan gitu ya. Tetapi damai sejahtera itu akan seperti mata air gitu loh. Saya masih ingat waktu Tuhan Yesus berbincang dengan seorang wanita yang suaminya 5 gitu ya. Itu kan Tuhan Yesus berkata bahwa kamu akan menyembah aku di dalam roh dan kebenaran. Ya kan? Dalam kebenaran. Dan di situ kalau dibaca terus itu, nah itu akan menjadi katanya di dalam dirimu itu akan mengalir aliran air. Kalau mengalir aliran air itu kan boleh dibilang dalam diri kita itu ada sumbernya ya, mengalir dari sumbernya. Jadi damai, kenapa di situ dibilang untuk selama-lamanya loh? Karena kalau damai sejahtera yang dari Tuhan itu seumpama seperti mata air mata air yang akan terus mengalir selama-lamanya gitu. Nah, di sini dikatakan asal muasalnya itu adalah dari kebenaran. Nah, kebenaran itu sendiri nggak ada lain ya. Kalau kita ngomong kebenaran dan itu ditulis dalam firman Tuhan, kebenaran itu bukan kebenaran diri sendiri, bukan kebenaran yang diakui oleh orang banyak secara umum, bukan juga kebenaran yang dibuat atau disepakati gitu ya oleh sebuah komunitas, tapi kebenaran yang adalah kebenaran yang sejati, yaitu firman Tuhan ya. Dan itu tidak bisa ditawar Bu ya, mutlak ya? Nggak bisa ya, karena ini sudah ditulisnya begitu ya. Damai sejahtera itu kalau ada kebenaran baru tumbuh damai sejahtera. Berarti kan ini sebab ada akibat, ada sebab gitu ya. Nah, di dalam Yesaya 48 ayat yang ke-18, Yesaya 48 ayat yang ke-18 itu dikatakan, Yesaya 48 18 ya. 18. Begini bunyi firman Tuhan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ya. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, berarti kebenaran itu adalah perintah-perintahnya Tuhan. Kebenaran yang bisa menghasilkan damai sejahtera yang enggak akan pernah berhenti gitu kan ya. Itu adalah perintah-perintahnya Tuhan, yaitu firman Tuhan. Jadi nggak mungkin rasanya kita itu punya damai sejahtera, rasanya seolah-olah tenang, padahal kita nggak punya firman di dalam kita. Nggak mungkin ya? Itu pasti akan kambuhan gitu ya. Itu pasti adalah damai sejahtera, ketenangan yang tergantung situasi. Kalau semua berjalan baik, ya tenang aku. Loh ya, siapa yang nggak bisa kalau gitu? Tapi kalau damai sejahtera yang dari Tuhan itu, yang bersumber dari kebenaran itu,
adalah damai sejahtera yang tidak tergantung situasi. Situasinya mau gonjang-ganjing seperti apa, kita sudah pegang kebenarannya gitu loh. Kita sudah kayak seumpama kalau saya katakan contohnya ya, 3 tambah 3 kita ngomong 6. Itu kan kebenaran ya. Kebenaran kan itu 3 tambah 3 6. Biarpun orang sekecamatan itu tempat tinggal kita itu ngomong 3 tambah 3 sama dengan 8, kita tetap tenang loh. Yang ngomong 8 itu yang belum ngerti kan gitu kan, malah kita bisa begitu ya. Oh ya maklumlah dia nggak belajar tuh kan gitu ya. Kitanya tetap tenang karena kita tahu kita punya kebenarannya. Nah itu yang dimaksudkan. Jadi kalau mau punya terbangun mengalir gitu ya, damai sejahtera, penuh dengan damai sejahtera yang sejati, yang tidak tergantung situasi, yang membuat kita merdeka dari kendali apapun yang datangnya dari Tuhan itu, ya ngejarnya ya cuma satu, kebenaran firman Tuhan. Gimana? Apakah cukup kita cuma menyukai firman Tuhan? Nggak cukup. Kalau mau ada damai sejahtera yang dari dalam diri, yang katanya berasal dari kebenaran, berarti kita mesti bawa kebenaran itu masuk di dalam diri. Gitu prinsipnya, dibawa masuk ke dalam diri, kebenaran itu dibangun di dalam diri kita. Nah caranya ya apa? Nggak ada lain kecuali melakukan ya. Membangun kebenaran di dalam diri kita itu caranya cuma satu, melakukan. Masalahnya melakukan firman itu banyak orang nggak suka, nawar atau karena itu yang dibunuh atau dikalahkan tuh diri kita sendiri, Bu. Iya, melakukan kebenaran memang nggak nyaman. Tapi nggak nyamannya itu buat daging. Daging yang cuma hidupnya sampai sebatas kita mati. Kan gitu ya. Artinya daging nggak nyaman. Tapi kalau daging ini cuma sementara di dunia ini, terus hanya karena yang sementara kita mengorbankan yang kekal, itu kayaknya kita punya pikiran yang kebalik deh, gitu ya. Kebalik, jangan korbankan kekekalan hanya untuk kenyamanan yang sekarang, yang sementara, gitu ya. Jadi ini kembali lagi setting pikiran dirubah lagi nih di sini. Memang sih tujuan Tuhan itu menyampaikan firman-Nya itu, dia itu sedang mengerjakan perubahan settingan pikiran kok memang itu yang dia kerjakan. Merombak cara berpikir kita. Iya. Membuang yang salah, menanam yang benar, itu tujuan Tuhan menyampaikan firman ya. Kadang-kadang orang itu nggak mau melakukan firman itu, saya melakukan firman tapi dia itu nggak melakukan firman, menyalahkan orang lain, Bu. Saya melakukan firman loh, Bu, tapi dia itu garai saya gitu. Jadi saya terpancing. Melakukan firman, ya toh. Nah, melakukan firman itu kan artinya untuk diri kita toh, supaya nyocokkan dengan firman. Iya, gitu ya. Benar, gitu loh. Jadi sebenarnya nggak ada sangkut pautnya sama orang lain ya. Ya, kalau melakukan kebenaran firman jangan lihat reaksi orang. Itu kuncinya. Kalau kita melakukan kebenaran firman tapi masih lihat reaksi orang, kita akan berhenti loh. Kita akan berhenti. Kita tidak punya kekuatan. Yang kita bisa rasakan kalau kita terus melihat reaksi orang, kekuatan kita tuh bocor untuk kita bisa melakukan firman. Pada satu saat nanti kita akan terhenti. Males gitu kan ya. Males gini kok tetap aja dia gini. Karena itu jasa ya. Itu jasa. Jadi kalau dibilang saya sudah melakukan firman, kayaknya belum deh gitu ya. Kayaknya belum deh gitu ya. Nah, dari sini yang pertama kita tahu ya. Jadi damai sejahtera yang sejati bersumber dari kebenaran firman. Dengan cara melakukan firman supaya mata air damai sejahtera itu mengalir, ada di dalam diri kita dan bisa mengalir keluar. Lalu yang kedua, di dalam Yohanes 14 ya. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Yohanes 14 ayat 27, begini bunyi firman Tuhan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ya, jadi menjaga, yang kedua apa? Menjaga dan merawat hubungan dengan sumbernya. Sumber damai sejahtera itu.
Nah, kalau menjaga merawat hubungan dengan sumber damai sejahtera yang sejati itu artinya ya bahasa yang sering kita dengar itu intim dengan Tuhan, gitu kan ya, intim dengan sang sumber damai sejahtera. Kalau kita terlepas dari sumbernya, ya lama-lama stok damai sejahteranya itu ya habis gitu ya, habis. Makanya kita harus terus melekat dengan sang sumber, karena di situ dibilang aku yang memberikan damai sejahtera yang tidak sama dengan yang diberikan damai dunia sejahtera oleh dunia kepadamu. itu. Cuma aku, kata Tuhan gitu. Cuma aku yang memberikan. Kan ada dua pihak di situ ya, Tuhan dan dunia. Kan pilihannya cuma itu, dan cuma aku yang bisa memberikan damai sejahtera sejati yang membuat kamu merdeka dari kendali apapun, yang membuat itu jadi mata air dalam dirimu. Nah, caranya ya intim dengan sumber damai itu ya. Intim dengan sumber damai itu hidup dalam disiplin rohani. Kalau tidak salah berapa Rabu yang bulan lalu mungkin ya, 2 bulan lalu kita belajar itu tentang disiplin rohani itu apa saja ya. Secara garis besar disiplin rohani itu adalah orang mengatakannya berdoa, baca firman, melakukan firman gitu ya, dan membagikan. Jadi mestinya 4M ya. Berdoa dan 4M, membaca, merenungkan, melakukan, dan membagikan. Nah, di plus berdoa ya kan. Berdoa itu pun ada orang berkata begini, loh kan doa harus setiap saat. Betul ya. Lalu ada yang ngomong gini, doa itu harus menyediakan waktu khusus. Betul juga gitu ya. Mana yang benar? Kenapa tidak dilakukan dua-duanya? Gitu. Ya kan? Nah, ngapain kita itu sampai berselisih paham hanya karena memilih mana yang benar. Ya kenapa kalau dua-duanya benar ya wis lakukan dua-duanya gitu ya. Nah, jadi berdoa itu berdoa secara khusus, menyediakan waktu, karena itu bukti bahwa atau wujud dari hati yang punya komitmen untuk menjaga merawat hubungan dengan Tuhan, tapi juga berdoa setiap saat. Artinya segala sesuatu itu dikaitkan dengan Tuhan, dirundingkan dengan Tuhan. Nah, ini juga merupakan upaya untuk menjaga dan merawat hubungan gitu ya. Dan intinya tidak ada hidup kita ini, setiap detail hidup kita ini tidak bisa lepas dari Tuhan. Nah, itu aja wis. Ya, itu kita harus punya pola pikir seperti itu dalam segala hal. Kondisi apapun, apa-apa itu nanya Tuhan dulu gitu loh. Maksudnya ya nanya itu enggak usah lama-lama ya. Karena firman Tuhan bilang hikmat itu akan diberikan kalau kamu minta itu ya. Dan penyertaannya itu juga akan berlaku kalau kita melangkah. Iya. Ya, kalau kita nggak melangkah gimana Tuhan mau nyertain? Nggak ngapa-ngapain. Ya, jadi yang kedua adalah menjaga merawat hubungan dengan sang sumber damai sejahtera. Iya, dengan keintiman, menjaga keintiman dengan Tuhan. Dan rahasianya ya, apakah ada kualitas keintiman yang lebih intim dari seorang pelaku firman? Nggak ada. Jadi kondisi paling intim yang sampai nggak ada celah gitu loh ya dengan Tuhan itu adalah dengan melakukan firman. Yohanes 1 ayat 1 bilang firman adalah Allah dan Allah adalah firman. Kalau kita melakukan firman, kita itu bersatu dengan firman dan firman bersatu dengan kita, tidak ada celah. Nah, itulah keintiman yang sebenarnya. Masih ada beberapa hal bagaimana caranya kita mendapatkan damai sejahtera langsung dari sumbernya, dan bahkan itu menjadi sumber dalam hidup kita yang terus mengalir, tidak berhenti. Sabar dulu kekasih Tuhan, kami akan perbincangkan sesaat lagi.